kalau misalnya maksiat nggak usah dijelasin ya, udah tahu kali ya. Nah, kalau ibadah itu nikmatnya itu apa ciri-cirinya? Iya. Sebagaimana orang bermaksiat, tanda-tanda menemukan kenikmatan dalam maksiat, dia euforia, dia bahagia. Maka salah satu tanda seseorang mendapatkan rasa nikmat dalam ibadah, dia bahagia atas takdir Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan Ustadz di podcast Tanya Ustadz. Di episode kali ini alhamdulillah kita kedatangan Ustadz Arijal Muttaqin nih Kang. Iya alhamdulillah nih bisa mampir di podcast AID TV. Alhamdulillah. Luar biasa banget dengan konten-konten beliau yang masuk FYP TikTok saya. Pernah nonton ya? Ngeliat ya? Iya nih di HP saya juga sering mampir. Iya. FYP-nya kontennya. Apalagi nih yang tentang rasa nih. Tentang rasa itu luar biasa banget gitu kan, nontonnya, yang komentarnya ternyata emang kita baru sadar gitu kan. Ada rasa-rasa penting dalam ibadah gitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Kang, hari ini sedang Allah sehat Kang. Sehat kan kegiatan ya, kegiatan sekarang lagi sibuk apa? Iya alhamdulillah, sekarang kan udah masuk di bulan Rajab nih. Jadi banyak amanah yang harus ditunaikan. Pergi ke berbagai wilayah untuk menunaikan undangan dari banyak teman-teman di media sosial utamanya ya. Ada beberapa yang memang mengundang di media sosial. Sehingga setiap hari memang lebih banyak di luar ketimbang di dalam. Alhamdulillah bisa mampir nih. Alhamdulillah. Iya gini saat kita, karena ini podcastnya Tanya Ustadz, kita banyak pertanyaan ya gitu kan, yang kadang-kadang kalau kita obrolin berdua malah nggak ketemu jawabannya gitu kan, sehingga perlu sosok buat kita tanya, apalagi terkait dengan ibadah. Kita ngerasain gitu kan, dengan berbagai ibadah yang udah kita jalanin itu belum ada rasa nikmatnya gitu ya, atau mungkin jadi timbul rasa bosan atau jadi malah malas. Nah itu gimana sih Tat biar kita bisa merasakan rasa dari ibadah tersebut gitu? Iya, tentang rasa memang kalau kita berbicara di ranah yang itu nggak akan pernah putus. Bagaimana dulu kita saat jatuh cinta? Rasanya begitu begitu berwarna, sehingga apapun yang terjadi seringkali anak muda bilang no matter what they say. Gue mah nggak peduli orang mau bilang apa, orang mau caci gimana, gue mah jalan aja gitu. Sampai sebegitunya. Kenapa? Serasa dunia milik berdua aja. Betul. Kenapa terjadi? Ya karena sudah menemukan rasa. Sekarang gimana nih kalau misalkan rasa ini masuk ke ranah ibadah, kita pahami bersama tentang bagaimana seseorang menemukan rasa dalam maksiat. Orang kalau sudah menemukan rasa baik itu dalam taat ataupun dalam maksiat, itu akan kuat. Makanya orang kalau ketika maksiat ini lebih betah gitu Tat ya, karena Betul. rasanya langsung. Karena dia sudah menemukan rasanya. Nah bayangin kalau ibadah kita hari ini mengejar angka, sementara maksiat kita dengan rasa, tentu kita ini akan sangat malu. Bahkan jika dilihat, andai Allah memperlihatkan amal ibadah kita gitu, yang hanya pada angka, sementara maksiat kita pada rasa, tentu akan ada ketimpangan yang sangat jauh. Kenapa? Saya seringkali menyampaikan gini Kang, di banyak-banyak VT gitu ya, di media sosial saya sampaikan ibadah itu harus dengan rasa, laksana kita melakukan maksiat. Nah ini menjadi penting nih, karena ibadah itu kan dohiron wa batinan gitu ya. Lahirnya kita beribadah, batinnya tersambung kepada sang pemerintah. Dialah Allah Ta'ala yang telah memerintahkan kita untuk beribadah. Nah setuju, kalau misalnya setiap ibadah dan maksiat itu pasti ada rasanya. Betul Kang. Pertanyaannya, kalau misalnya kita mungkin maksiat itu mudah menemukan rasanya, tapi kenapa ketika ibadah itu susah gitu rasanya? Masih belum kerasa nikmat gitu Pak. Nah, gimana supaya nikmat ibadah ya? Dalam ibadahnya gitu kan? Apa misalnya kita nggak tahu nikmatnya rasanya tuh gimana Kang ya? Kan itu kalau misalkan ngomongin ke arah sana, beratnya ibadah, kita teringat ada satu ungkapan yang luar biasa, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Artinya jadi bengong gitu ya.
Jadi maksudnya orang itu dalam perjalanan maksiat, Iya. nah, dia dengan syahwat, dengan dorongan yang luar biasa. Tapi berbicara tentang perjalanan menuju surganya Allah Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan, maka perjalanannya pun akan dihadapkan pada kesulitan. Orang akan menemukan rasa itu hadir setelahnya ada kesulitan. Jangan dikira maksiat itu tidak sulit. Sulit sebetulnya orang bermaksiat. Coba bayangin ya, hari ini contoh kecil. Orang yang meneguk minuman keras nih Kang, itu dulunya nggak enak dia. Oh, gitu. Ada yang dicekokin Kang ya sama teman-temannya. Nah ini katanya ya. Oh kirain Ini pernah katanya. nyobain. Karena dulu Terus dia mau nanya gitu. sempat concern gitu Kang ya. Iya, Dulu iya. sempat concern di anak muda. Apa yang melatar belakangi dan bagaimana awal mulanya. Ternyata sama. Dia sulit Perlu untuk pembiasaan. menikmati. Betul. Untuk menikmati kemaksiatan itu memang awalnya juga dia menemukan kepahitan. Tapi karena diulang, kuantitasnya terus dilakukan sehingga dia menemukan. Nggak beda sebetulnya kalau kita mau ngomongin tentang ibadah. Bagaimana menemukan nikmat dalam ibadah? Iya. Diulang, bangun kuantitasnya. Nanti juga akan menemukan kenikmatannya. Jadi kalau misalnya ibadah masih belum berasa nikmat, coba terus gitu ya. Betul, iya. Terus aja gitu. Karena yuwaswis iblis ini seringkali hadir. Dia datang melalui bisikan-bisikan yang memang tidak terdengar oleh orang lain, hanya kita saja yang mendengarnya gitu. Kayak misalkan dalam kondisi ibadah, ngapain lu ibadah? Iya. No, orang ibadah juga hidupnya gitu-gitu aja. Kan gitu. Akhirnya masuklah pada satu ranah mindsetnya, bener juga ya. Ngapain juga gue ibadah kan gitu. Bahkan yang lebih parahnya itu aja yang gak ibadah lebih makmur gitu Nah misalnya, kan? itu ketika orang mengkonversi ibadah dengan dunia, Iya. nah di sini orang akan berhenti dalam beribadah, dia malah kembali kepada masa lalunya, belajar kembali, menikmati kembali maksiatnya. Dia menghindar malah jadinya. Kenapa? Mengikuti hawa nafsunya dan mengiyakan dari bisikan iblis yang sampai kepadanya. Gitu, Atau Kang. mungkin juga kita belum ngerasa nikmat ibadah itu karena masih maksiat ya. Betul. Kalau kita melihat banyaknya ungkapan-ungkapan para ulama, orang beribadah itu harus dengan hati. Ya. Artinya kalau dengan hati, sentralnya adalah hatinya nih. Jika hatinya dikotori, apa yang mengotori hati? Maksiat, dosa. Ketika seseorang tidak berhenti pada maksiatnya, nah seringkali guru kita menyampaikan laksana kertas putih yang tiada noda, tiba-tiba ada tinta ya, setetes tinta yang jatuh, satu tetesnya saja sudah nampak jelas gitu pada hamparan kertas yang begitu putihnya. Begitu diulang terus-terus, ya pada akhirnya kan Jadi malah jadi melebar hitamnya. Nah ini gambaran hati. Benar tadi kata Akang, kalau misalkan dalam perjalanan ibadah ini akan menemukan berat, memang benar dirasakan lah. Siapapun juga itu pasti merasakan. Tapi disitulah namanya juga perjuangan kan. berarti kalau gitu sebelum kita fokus ke ibadah hatinya dulu gitu ya. Betul, ini hatinya. Tapi gini, hati dan ibadah itu bukan tahapan. Maksudnya? Karena begini, hari ini statement di masyarakat ya, Iya. anak muda terutama ya Gen Z itu, gua mah cenah mau bersihin hati dulu, ibadahnya nanti gitu. Itu ya bener Nah, tapi lantas kapan gitu itu ibadahnya? salah tapi nggak salah juga gitu. Betul, statementnya ini seperti benar gitu. Iya. Padahal ternyata itu akan menggelincirkan. Seperti gini nih kata orang, mending gua mah nggak sholat juga sama orang tua baik daripada lu gitu. Iya. Nah ini mendang-mending ini nih yang sering kali terjadi justru akan menjebak dan menggelincirkan. Karena apa? Statement ini akan menjadi alasan, jadi hujah seseorang. Jadi tahapannya sudah aja jalan gitu, jalan aja gitu. Tobatnya jalan, ibadahnya jalan, terus dibenerin dalam perjalanan kehidupannya. Jadi walaupun kita sudah beribadah, tapi kalau misalnya kita masih ada ya maksiat gitu kan, ada ngotorin hatinya gitu, itu tetap jalan terus ibadahnya gitu ya. Jangan putus asa gitu. Jangan ya. putus, iya. Nah ini yang sering kali
terjadi pada anak muda hari ini. Mereka putus asa itu sebetulnya dari bisikan yang diiyakan. Oh. Sehingga dia putus asa. Terus ada orang yang bilang nanti gua mah tobatnya kalau udah usia 40 tahun gitu. Mending ada umur ya. Bener. Mending besok kalau misalkan dipanggil. usianya nyampe. Iya. Kalau nggak nyampe gimana? Kan itu jadi masalah juga pada akhirnya. Naudzubillah. Jadi emang ya buat pemuda-pemuda itu juga catatan penting gitu ya. Jangan Betul. sampai nunggu umur gitu buat tobatnya. Iya. Buka ibadah dari sekarang gitu ya. Iya, tobat dari Iya. sekarang juga. Jalan aja dulu gitu kan. Nah seringkali anak muda itu kan dalam maksiat juga kan gitu. Orang tuh jalan aja dulu, nggak usah banyak mikir gitu. Nah, terus gini, kita kan udah berusaha terus untuk ibadah. Iya kan. Nah, kalau tanda apa namanya ibadah udah berasa Nikmat. itu ada tanda-tandanya nggak? Ya biar kita tahu gitu Nah, kan. Kapan sih gitu kan nikmat itu benar-benar kerasa gitu. Kalau Bukan kenikmatan dalam maksiat, dia euforia, dia bahagia. Maka salah satu tanda seseorang mendapatkan rasa nikmat dalam ibadah, dia bahagia atas takdir Tuhannya. Dalam setiap episode kehidupannya, apapun masalahnya, dia dikasih ketenangan sekalipun misalkan solusinya nggak dapat nih. ya, Dia belum dapat solusinya, tapi Allah telah tanamkan modalnya apa? Ketentraman batin, ketenangan dalam bersikap, sehingga dia lebih jernih berpikir, sehingga solusi pun nanti akan hadir. oh itu ya rasa nikmatnya ibadah gitu ya. Rasa nikmat. Mungkin juga kalau misalnya kita bandingin gitu dengan maksiat gitu kan yang ada rasanya juga. Betul. Sebenarnya lebih keras nikmat ibadah ini lebih hebat gitu ya. Lebih luar biasa gitu kan kita bisa tenang dalam kehidupan yang dimana katanya orang ya dengan maksiat kayak mabuk-mabukan tadi kan biar tenang katanya gitu. Iya terus juga kalau misalnya maksiat lain jadi lebih bahagia padahal Betul. nggak jadi itu ya, bukan Iya. jaminan. Dan itu kan sementara tuh kan. Iya. Sementara artinya gini, ketika seseorang menemukan bahagia dalam maksiatnya, berarti dia telah menemukan kenikmatannya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Hati ini nggak pernah bisa dibohongi. Betul. Kalau anak muda sekarang kan, hati kecil saya bilang gitu ya. Sekalipun saya bahagia ternyata batinnya ada keresahan. Nah batin inilah yang Allah jaga bagian kecil. Wa nafahtu fihi mirru. Karena kita dari tiupan ruhullah, nah ini yang seringkali membuat seseorang gelisah. Sekalipun panca indahnya habis bermaksiat, sebetulnya hatinya dia resah. Ada kekhawatiran, ada gundah gulana, itu mah pasti. Mesti bakal ada di dalam hatinya. Nah seperti itu. Jadi makin kalau udah ibaratnya di maksiat, mau ke ibadah juga dia ragu-ragu gitu ya. Betul. Iya. Malah sampai dia takut ngerasa pas rajin ke masjid takut dibilang, ria lu gitu ya. Apa biasanya tumben sholat gitu. Nah, gitu. Kalau Bener, nyikapin kayak bener. gitu gimana? Nah ini perlu dipahami bersama bahwa hawa nafsu dengan iblis ini kerjasama yang nyata, kerjasama yang hebat. Orang yang jarang ke masjid nih ya, banyak anak muda dipatahkan hanya gara-gara lisan tetangganya. Tiba-tiba saat dia berangkat, tetangganya bilang, perasaan gak hujan gitu. Akhirnya dia tuh diem, gua salah ya ke masjid. Jadi gitu akhirnya gitu. Nah ini pun harus menjadi pemahaman bersama. Bahagia itu bukan di mulut orang lain. Tapi bahagia itu saat hati bersama dengan sang pemiliknya. Jalan aja dulu yang tadi gitu ya. Jalan ketika kita ada satu keinginan, ada niatan untuk merubah dari tatanan hati menuju arah yang lebih baik. Jalan aja dulu. Karena ketika yang terjadi takut ria gitu ya. Takut nanti dibilang apalah so suci dan segala macam. Nah ini ujian pertamanya. Karena urusan masalah ria itu kan urusan hati. Betul. Nah urusan hati. Gini, kita kenal kan Abdurrahman bin Auf kan ya. Kenal. Kisahnya begitu familiar kan. Kapan kenalannya? Kapan kenalnya? Salah harusnya tahu ya. Emang harus tahu. Tahu ya berarti tahu. Itu Abdurrahman bin Auf
Kita tahu semuanya bagaimana kedermawanannya beliau. Iya. Nah itu terinformasikan sampai hari ini kan. Betul. Padahal nggak ada sosial media ya. Iya, nggak ada sosial media. Ketika informasi ini sampai berarti ada yang melihat dong. Betul. Ada yang tahu dong. Mm-mm. Betul. Maka ketika kita berbicara tentang ria dan salah satu indikasinya nampaknya ibadah, nampaknya kebaikan. Dan jika diukur ini sebagai indikator ria, kita nggak akan pernah mendapatkan kisah Abdurrahman bin Auf. Pasti sama sahabat-sahabatnya disembunyikan. Abdurrahman bin Auf juga sembunyi-sembunyi. Iya kan gitu. Ada sahabatnya yang melihat boleh jadi tanpa sengaja. Sekarang kisahnya Fir'aun. Kisahnya Korun. Iya kan? Informasi itu kan sampai ke kita tuh. Artinya apa? Artinya amal yang nampak dan amal yang tersembunyi, dua-duanya pun sebetulnya tidak aman jika hatinya tidak terjaga. Maka kembali lagi ke wilayah rasa. Bahkan ada orang yang tidak berkontribusi untuk amal soleh saat dia sampaikan, gua mah gak mau nanti kelihat orang, nanti gua ria, ngapain amal gua nanti nggak diterima gitu. Padahal belum ibadah ya. Betul. Nah itu kan indikasi kesombongan akhirnya. Hanya gara-gara itu kan. Hanya gara-gara itu. No dia mah. Sampai diumumin. Gua mah gak mau ngapain. Tapi dia gak ngelakuin apa-apa gitu. Iya. Ini dia masalah gitu. Emang menghijab dirinya juga akhirnya. Nah ini yang perlu memang digarisbawahi. Bahkan ada seperti orang tuh ya yang membangun semangat seperti One Day One Juice tuh. Ya. Ya, ada grup yang mereport setiap harinya. Ada yang live grup, kenapa? Gak mau gua mah takut ria gitu. Akhirnya dia yang terkena masalahnya sendiri gitu kan. Padahal itu untuk memotivasi. Berarti emang pinter banget ya setan ya. Wah Iblis iblis ibadah, hidupnya kita juga. digodain, udah ketika ibadah juga, setelahnya juga. Bener. Jadi Iya kalau- saat ibadah masuk, saat maksiat apalagi gitu. Jadi ibadah aja terus ya. Toh kalau misalnya itu kebaikan pasti akan jadi contoh buat yang lainnya. Betul. Kan gini, ketika ngobrol nih sama anak muda, saya sering sampaikan gini Kang, bahwa kita dengan yang lain itu terhubung dengan energi. Ya. Ketika kita punya statement yang salah, energinya akan tersampaikan. Setidaknya ada penyampaian, pendistribusian, pemahaman yang tidak baik jika memang pemahaman kita tidak baik. Energinya akan tersampaikan. Ya, jadi Dan balik lagi ke rasa ya. Betul. Kerasa gitu sama orang lain Kerasa, juga. gitu. Ah, Sekalipun tidak diiyahkan, itu nafsunya sudah jauh-jauh mendorong dirinya untuk mengiyakan dari hujah itu sendiri. Ini bahaya, maka lingkungan menjadi penting. ya. Nah sekarang kalau misalnya ibadah, ada nggak sih ibaratnya ibadah tapi jadi ngerasa yang agul gitu, gue yang paling rajin, gue itu termasuk ujian juga nggak sih? Buat yang ini ahli pun ibadah? ini pun perlu dipahami bersama. Karena iblis itu tadi disampaikan dalam maksiat masuk, dalam taat masuk. Nah ini pun terjadi saat seseorang hijrah nih ya. Banyak loh orang yang hijrah tapi pada akhirnya kembali ke setelan pabrik tuh. Ya. Kembali kepada kemaksiatannya. Kenapa? Ya dia tidak siap dengan harga yang harus dibayar dari perjalanan hijrahnya, dari perjalanan membangun ketaatannya. Nah ada rasa tuh. Ada rasa yang seringkali timbul, rasa yang bahaya ini Mah ya, rasa yang bahaya. Artinya ketika seseorang telah melakukan kebaikan, misal nih orang yang gak biasa ke masjid hari ini, dia mampu ke masjid bahkan istiqomah sholat 5 waktu, itu bisikan iblis nyampe ke dia. Mesti Gimana tuh ada, bisikannya wah apa? kamu nih sekampung ini gak ada seistiqomah kamu. Kan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Keluar dari masjid, dia ketemu dengan orang yang tidak ke masjid. Ini nih yang bahaya, sikap batin. Dia merasa mulia, melihat yang tidak ke masjid, dianggap hina oleh dirinya. Nah ini kan sir yang tersembunyi gitu ya. Jadi dalam posisi kemaksiatan di dalam batin, dan itu tidak terasa. Ini yang bahaya. Gimana nih ahli ibadah? Jadi ahli ibadah tuh nggak cukup juga harus bersihkan hati gitu ya. Betul. Nah balik lagi kita ke
nikmat dalam ibadah. Iya. Gimana tuh rasanya Tat? Biar apa tips gitu kan biar kita bisa merasakan atau bisa menikmati ibadah kita gitu. Gini Kang, ada solusi. Ada solusi, satu formula yang memang sejarah sudah menyampaikan dengan kisahnya tentang bagaimana hebatnya para sahabat. Ternyata hebatnya mereka itu karena ada pada kumpulan, berjamaah satu sama lain saling mengingatkan. Ya. Ini akan menjadi kekuatan. Contoh saja kita ibadah yang mahdoh saja kalau sendiri itu sulit terbangun khusyuknya. Tapi ketika berjamaah kan ada dalam ranah fikih seperti kita tidak sempat membaca Fatihah ditanggung imam. Kayak gitu tuh. Oh, iya. Ketika kita tidak khusyuk tapi imamnya ahli khusyuk, kita pun dapat bagiannya gitu. Fadilah berjamaah. Fadilah. Ada keutamaan ketika seseorang menyatu pada jamaah menjadi kekuatan. Ini menjadi penting Kang. Jadi emang kunci pertama gitu ya harus berjamaah. Berjamaah. Bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Ini Kang, kenapa orang bertahan dalam maksiat? Apa tuh? Nggak tahu sih. Karena dia punya teman-teman yang sama, bahkan berjamaah dalam maksiatnya. Sehingga ngerasa tenang. Oh nggak apa-apa lah. Kayak gini nih, ada anak sekolah, Ya. berangkat nih, masuknya jam 7. Ah, Wah dia udah gerasa gerusu, udah panik, dia lari ke sekolah. Begitu di bayangannya, wah gua pasti udah gak bisa masuk nih ke kelas. Gua udah pasti gak bisa masuk pelajaran pertama, gua dapat Masih sanksi, distrap dapat gitu ya. hukuman gitu ya. Boom. Begitu dia datang ke sekolah, di depan gerbang ada teman-temannya dong. ya. Yang sama kesiangan, apa dia bilang? Alhamdulillah banyak temennya gitu. Jadi Jadi happy kesalahan ya? pun betul, kesalahan pun ketika berjamaah akan tentram batinnya. Coba bayangin kalau dalam ibadah. Di dalam ibadah saat kita melihat nih, kayak misalkan ada event-event besar nih ya, event-event besar. Nah seperti kita nih ya, Oh iya, ada bentar kini. lagi mau kini ya. Iya. bulan Rajab ini. Nah di kini, sering saya mendengar dari jamaah, ya Allah seneng banget kenapa? Ternyata masih banyak umat Islam yang bisa berkumpul dalam kebaikan. Itu menjadi energi buatnya. Dalam maksiat saja berkumpul. Tenang ya. Orang tenang gitu, Enjoy. ngerasa banyak temennya kan gitu. Jangan sampai kita jadi nggak sadar gitu ya pas lagi maksiat tenang ternyata lagi salah gitu. Nah itu khawatirnya ketenangan itulah yang pada akhirnya menggelincirkan jatuh pada kehinaan. Sementara kan kita mah orang yang beriman ya, Ya. kehidupan dunia ini hanya sepenggal kisah saja. Nanti ada pertanggungjawabannya. Nah ini bagaimana caranya kita berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi tapi mendapatkan ridho ilahi. Kan ke sana ujungnya. Iya. Iya, kita sekarang udah masuk bulan Rojab ya. Iya. Biasanya Bener. kalau di sini di pesantren Idrisiyah ada namanya Kini Nasional. Iya, nah itu kan. Dan kebetulan nanti kita tanggal 16 ini ya. Ya, 16 sampai 16 ya. 19 ya. Nah mungkin 19 ya. kalau misalnya kita tadi tahu dengan berjamaah itu membuat hati kita tenang gitu kan dalam ibadah juga dalam maksiat gitu kan. Nah, mungkin kita perlu edukasi gitu ya buat kita saling berjamaah dan mengajak pada kegiatan ini gitu. Betul. Kalau misalnya ada dari Ustadz sendiri gitu kan, ada nggak apa sih kira-kira gitu buat kaum muslimin yang lain biar ikut hadir juga dalam kegiatan kini ini? Siap, kini berbicara kini kita pun harus menyampaikan secara lebih luas ya. Kini ini kan satu event besar yang memang dilahirkan oleh guru kita sebagai bentuk kasih sayangnya. Yang tadi orang ketika melakukan kebaikan itu akan lemah ketika memang tidak ada yang Menemani. sama, tidak ada yang membersamai, Iya. sehingga kebersamaan ini akan menjadi kekuatan. Lahirlah satu program dari guru kita, Syekh Akbar, menggulirkan namanya Kini Nasional. Dari berbagai daerah kan datang tuh ya Kang, Iya. kita tahu bersama gimana selama 3 hari kita ditempa gitu kan. Nah informasi ini kan tersampaikan ke banyak orang. Sampai ada yang tidak kenal jadi kenal, yang tidak pernah ke Papua tapi ketemu dengan orang Papua gitu kan ya. Ada yang tidak pernah nyebrang ke Sumatera, ketemu dengan orang Sumateranya di sini di Tasikmalaya. Ini kan anugerah yang luar biasa. Betul. Masya Allah.
Nah, dari kegiatan selama event kini yang 3 hari gitu kan, kita kan sebagai penyelenggara gitu ya. Mungkin kan ada kesan-kesan dari Ustadz kah atau misalnya ada tamu jemaah yang datang itu pas kegiatan apa sih yang paling berkesan gitu, Ustadz? Gini Kang, ada satu testimoni yang dia menemukan rasa. Tadi kita ngomongin rasa nih ya. Nih ada Bisa salah ada satu ketemu ya teman, nikmat betul. ibadah ya. Dia menemukannya gini, kan di event Kini Nasional itu ada kenikmatan selepas majelis taklim, di majelis dzikir. Nah, saat muhasabah ini diantar. Bukan seseorangnya yang diantar, tapi hatinya yang diantar. Hatinya diantar pada pengakuan dosa. Bahkan sampai testimoninya, tolong kasih tahu saya, kata dia. Kalau ada event yang sama kayak gini. Emang kenapa Kang? Dia bilang gini, usia saya sudah 42 tahun. Di usia inilah saya menemukan kenikmatan bertaubat, kenikmatan majlis. Coba bayangin, berarti selama ini dia nggak menemukan. Belum kerasa. Belum terasa dan menemukan di event Kini Nasional. Jadi ini penting banget ya buat kaum muslimin yang pengen ngerasain nikmatnya ibadah gitu ya, Sat ya. Betul. Yang pengen ngerasain bersama-sama dalam berjamaah gitu dalam ibadah, berarti buat hadir dalam event Kini Nasional ini. Iya, ini jadi ajakan juga ya buat Sobat ID gitu Ya, untuk mumpung hadir. mumpung kita ketemu ya, Iya. mumpung juga kita sama-sama ini akan ke media nih kan, Ya. ini akan diupload nih. Saya sampaikan juga ini masalah solusi Ya. dari permasalahan yang ada, gimana untuk meningkatkan rasa dalam ibadah, hadir di Kini Nasional. Iya. Bingung saya harus nyampein karena ini wilayah rasa. Rasa itu sangat sulit dideskripsikan Ya. kecuali semuanya menikmati, merasakan. Nah, barulah setelah itu ngobrolinnya. Iya. Ya, terus jangan khawatir juga yang mau ikut hadir di Kini nanti. Cukup datang bawa pakaian semuanya gratis. Iya, iya, Sediakan gratis. makan pagi, makan sore gratis. Iya. Kita sediakan juga untuk penginapannya juga. Betul. Gitu. Dan juga yang selama ini kita rasakan semuanya boleh datang ya Ustadz ya. Semuanya. Yang masih muda, yang tua, Betul, yang baru mau tua, taubat. iya. Betul. Yang punya masalah, Iya. yang sedang bahagia, karena bahagia tanpa syukur, ini juga masalah kan gitu. Nah, saat menemukan masalah tapi dia tidak menemukan kenikmatan sabar, lagi-lagi tentang rasa nih. Nah, ini pun wajib hadir di Kini Nasional. Ya, siapapun boleh datang. Siapapun. Bukan cuman murid Syekh doang mungkin Betul, ya. betul. Siapapun itu dengan latar belakang apapun nih, pahami. Dengan latar belakang apapun. Karena gini nih, ada orang yang nyampe ke sini ketika ngelihat begitu banyak orang dengan pakaian putih, akhirnya dia, wah mereka mah suci. Padahal hanya melihat Lahirnya, dengan mata, lahirnya gitu ya. saja. Padahal mereka yang berpakaian putih itu sedang dalam rangka melayakan. Bukan berarti dia sudah bersih. Justru dia belajar membangun rasa malu. Hadir di Kini Nasional, menyesuaikan pakaiannya. Kan gitu. Iya. Semuanya masih belajar ya. Betul, padahal semuanya mah gitu. belajar padahal mah gitu ya. Bukan berarti sudah tingkatannya yang luar biasa, enggak gitu. Itu hanya dalam rangka membangun kehusuan dan melayakan. Lihat di luaran sana, mereka melayakan menjadi karyawan dengan kostum yang disarankan oleh karyawan, oleh Atasannya. siapa? Atasannya, betul kan? Betul. Ada pakai celana hitam, baju Betul, harus putih, pakaian ini, pakaian itu. pakai dasi. Betul gitu kan? Iya. Nah, kalau dipikir-pikir, ngapain? Yang penting kinerja aja kan gitu. Tapi kan gak gitu. Ternyata ada energi tersendiri, ada keseriusan seseorang ketika menggunakan pakaian yang berkesesuaian. Tapi walaupun nggak ada, walaupun nggak punya, datang aja. Nah gitu itu, ya. gimana yang tidak ada? Pokoknya hadir, semuanya akan melihat keberagaman. Di majelis talim, di majelis dzikir, terus di seminar-seminar siangnya, itu beragam, tidak semuanya menggunakan seragam. Tapi ada yang pakaiannya pun biasa, bahkan ada yang pakai pakaian kantor, ada Pak polisi juga gitu yang hadir dengan seragamnya, nggak ada masalah. Dan juga kalau misalnya, walaupun acara ini selama 3 hari, boleh Iya, datang kapan 3 aja ya hari. Sat ya, nggak mesti ikut 3 hari gitu kalau yang nggak bisa gitu. Iya.
yang berhalangan yang gitu ya. berhalangan. Nah sekarang gini ya, misalnya kita udah ikut nih di Betul. kegiatan kini, Ya. terus pas pulang itu supaya bisa terus merasakan ibadah nikmat tuh harus kayak gimana aja tipsnya gitu supaya semangat yang waktu kini itu di kegiatan bisa Bisa ke bawah kebawa. sampai rumah. Nah, kalau masalah ini karena 3 hari ini kita ditempa bentar-bentar ke masjid, bentar-bentar ngaji, Iya. bentar-bentar dikir gitu ya. Iya. Nah, ini menjadi barometer pengaplikasian kita. Sejauh mana kita mengaplikasikan apa yang disampaikan dan apa yang dibiasakan. Lantas harus seperti apa untuk menguatkan, misalkan kita sudah di-recharge ya, sudah di-recharge, sudah enak nih, senang nih bisa ke masjid. Nah itu dilakukan di rumahnya masing-masing. Karena ketika sudah sampai pada medan juang, ini nih yang sering kali jadi masalah. Kayak orang nih datang ke seminar, menggebu-gebu, wah siap sukses, siap gitu ya. Pas pulang. Begitu pulang, selamat datang masalah gitu ya. Akhirnya ngedrop lagi, dia butuh recharge lagi. Nah ini dibangun, komunikasinya dibangun. Karena kita sudah dapat teman tuh, di kini kan punya teman dari berbagai daerah. Itu kan nanti tukeran nomor handphone, kita bisa sharing dengan mereka, bisa saling menguatkan. Bahkan ada loh yang sampai pada akhirnya mereka membuat grup yang untuk media saling mengingatkan ke masjid, mengingatkan baca Quran gitu. Akhirnya selaras dengan apa yang dicita-citakan. Jadi momen juga ya buat kita nyari frekuensi yang sama. Betul. Luar biasa. Baiklah Ustaz, ini daging semua ya obrolannya gitu. Alhamdulillah, Kan penting banget gitu alhamdulillah. kan buat kita pahami. Sehingga mudah-mudahan dengan obrolan kita kali ini ibadah kita jadi semakin meningkat kualitasnya. Amin, amin, Tidak hanya amin, sekedar amin, ya Allah, ya rutinitas Rabbal alamin. tapi menjadi kebiasaan yang tentunya akan menuju kita jannahnya Allah SWT. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin, ya Jadi Allah. kalau misalnya tadi sedikit, kalau misalnya tadi udah low lagi nih karena udah lama, ikut kini lagi gitu ya. Ikut gini lagi, betul. kan Betul. tiga bulan bulan sekali. ya. Di bulan Rojab, Iya, di bulan ini Zulhijjah, Rojab, dan Zulhijjah, bulan Rabiul Maulid, Awal. Rabiul Awal. Iya, Gitu. bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Artinya 3 bulan ini kita bisa dibangun komitmennya. Ya. Begitu selesai kini, 3 bulan ya Allah, 3 bulan pertama gitu, 3 bulan. Karena untuk jangka waktu yang panjang pun gitu ya kita pahami lah gimana gerak-gerik hati gitu ya, terus kontaminasi dari perjalanan kehidupan, bertemu dengan banyak orang, seringkali ini menghadirkan satu degradasi dalam keimanan. Minimal targetkan 3 bulan, nggak boleh menurun. 3 bulan aja, karena ketika begitu menurun ketemu kini lagi gitu, hadir di majelis lagi gitu kan. Mudah-mudahan Semangat kita lagi. dipanjangkan umur Amin, terus, amin, supaya amin meningkatkan ya Allah ya ibadah Rabbal ya. alamin. Sampai Amin, kerasa amin, amin. nikmatnya. Iya. Allahu Rabbi. Saya tertarik tadi bahasan soal Yang mana tuh, hijrah. Kang? Tapi Hijrah. kayaknya kita nanti pertemuan Siap, berikutnya siap. kita mau tanya Baik. lagi deh. Nanti kita kupas lagi ya tentang hijrah. Iya. Iya. Penting nih, Benar, tapi benar. kayaknya kita cukupin dulu ya. Iya. Pesan Siap, terakhir siap. mungkin untuk agar nikmat ibadah. Siap. Gini Kang, pahami bersama bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Ini harus benar-benar tidak hanya sebatas dipahami, tapi harus terpatri di dalam jiwa. Jadi hidup yang sementara, ya mau ngapain? Harus benar memilahnya. Ini sementara loh. Kayak orang misalkan dia ngontrak, berarti sementara tuh ngontrak kan? Iya. Berarti apa yang harus dilakukan? Dimanage semuanya. Nah ini harus dipahami bersama bahwa dunia ini sementara. Tapi kepulangan kita selamanya. Hidup yang sementara tapi pulangnya selamanya. Berarti di tempat yang sebenarnya itu bukan di sini. Ini sepenggal kisah saja, ini sementara, maka dimanage dengan baik. Jika memang kepulangan kita ada harga dengan ibadah, maka konsentrasi kita gimana caranya setiap langkah menjadi ibadah. Masya Allah. Nah ini penting. Gitu Kang.
Siap. Mudah-mudahan ya bisa kita amalin semuanya. Amin. Ya. Amin. Barang-barang nih ya. Nih saya ngobrol gini sebetulnya rada-rada meresahkan gitu ya. Meresahkan ya Allah. Saya pun dalam rangka ingin istiqomah gitu ya. Ngomong gini tuh bukan berarti sudah ada di puncak kesuksesan ibadah, tapi kita bareng-bareng aja gitu, bareng-bareng Sama-sama aja. belajar. Sama-sama kita Betul, ingetin sama-sama lagi belajar, sama-sama meniti menuju jalannya agar indah di ujungnya. Nah betul, jadi mudah-mudahan dengan adanya podcast ini juga kita saling mengingatkan, juga kita semakin baik lagi dan mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Ya Alhamdulillah Allah. Ustadz telah bergabung di Tanya Ustadz dalam Alhamdulillah. episode kali ini. Mudah-mudahan kita yang berbicara dan yang mendengarkan bisa sama-sama mengamalkan dan bisa kita saksikan episode-episode selanjutnya dari podcast Tanya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sami-sami Kang, sami-sami.